Pak Anies, selamat ya Pak terpilih jadi saya sendiri pelajar dari Pak Basuki Cahayapurnama. Jujur, kalau saya nggak pernah kerja sama beliau selama 2 tahun, saya nggak mungkin punya keberanian dan keyakinan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita mau berbincang dengan seorang apakah dia advokat, apakah politisi atau apa, nanti kita ngobrol ya. Pada dasarnya kita ingin membicarakan mengenai politik berintegritas. Kali ini dengan Mas Rian Ernest. Apa kabar Mas? Halo Rian? Bang Novel, kabar baik. Senang ketemu Mas Rian. Saya senang ngefans dari Bang Novel dari sama-sama dulu. Saya sama Mas Rian itu udah lama sebetulnya tahu Mas Rian ya. Cuman belakangan saya lihat apalagi pernah podcast waktu ke ngobrol sama Mas Rian. Betul, saya lihat Mas Rian. Ternyata pengalaman Mas Rian juga banyak dan hebat loh. Kalah. Saya belum pernah melihat anak muda seperti Mas Rian yang kemudian berani mengambil langkah politik yang ya menurut saya dahsyat lah. Awalnya PSI ya. Saya awalnya partai pertama PSI. Sekali. Betul. Setelah itu sekarang di Golkar. Dan pernah maju DPR RI, walaupun dapat suaranya 70.000 lebih kan? Hampir 70.000 suara pribadi. Ya, luar biasa itu. Dan terus berani maju menjadi wali kota kandidat Batam, kandidat wali kota Batam. Jalur independen. Jalur independen. Keren itu. Ada gilanya juga. Dan backgroundnya lawyer ya. Saya lawyer dari. Pernah jadi staf ahli. Saya pernah staf Pak Basuki Cahayapurnama. Ya, Pak Basuki ya. Waktu di DKI ya. DKI selama 2 tahun dulu. 2 tahun. Dahsyat, luar biasa. Ya, belajar terus. Pertanyaannya begini maksudnya. Mangga. Jarang orang berani mengambil langkah-langkah seperti Mas Rian. Terus yang ingin saya tahu dulu gini. Kenapa sih Mas Rian mau mengambil langkah politik tuh? Pengennya apa sih sebetulnya? Sebenarnya Rian yang sekarang jadi politisi itu nggak ada aspirasi atau mimpi waktu saya muda jadi politisi, sama sekali nggak. Oke. Tapi dari saya muda, dari saya kecil, memang saya ada panggilan untuk melayani masyarakat. Oh. Dari kecil. Contohnya gimana tuh? Contoh, saya terlahir Katolik. Ya. Pada saat SMP ke SMA, saya itu sempat ngambil formulir seminari. Oke. Sekolah pastor. Tapi saya takut, saya nggak balikin formulirnya, karena nggak bisa menikah. Oke, ya. Gagal. Lalu saya masuk SMA Negeri 82 Jakarta. Saya suka sekali pelajaran tata negara. Tapi dari dulu entah mengapa saya tuh suka banget dengan ketegasan militer dan mengabdi militer. Sempat mau akmil saya Bang. Termasuk rambutnya sekarang kayak militer gitu. Ini soalnya makin ubanan aja sih, makin tipis. Jadi mau ke akmil tapi ditolak karena saya dulu SMA-nya IPS bukan IPA. Di zaman saya tahun 2005 akmil itu harus IPA. IPA ya. Lalu kalau suka tata negara udah deh hukum UI. Nah, ujian dan syukurlah masuk hukum UI. Nah, awalnya Bang, saya mau jadi jaksa sebenarnya. Kenapa jaksa? Ini juga sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk cara saya berpikir sebenarnya. Dari kecil saya suka superhero Batman. Batman itu menurut saya superhero paling masuk akal. Orang biasa, kebetulan punya duit, punya niat, latihan, fitness, pukul-pukul, pakai alat-alat, membantu orang. Saya pikir apa yang bisa kayak gitu ya? Oh, jaksa aja. Kan berbekalkan dengan pengetahuan investigasi, penyidikan, bisa memulihkan ketidakadilan, kan gitu Bang. Tapi saya nanya sama alumni di Hukum UI dulu, Bang, gaji teman-teman jaksa kalau baru masuk berapa? Dulu yang saya dengar 2 juta rupiah. Saya langsung takut, waduh, udah nggak mungkin nutup kos-kosan sama duit malam minggu nih. Gitu. Saya jadi takut, saya jadi tercebur di yang nggak baik. Udah deh, akhirnya kayaknya jalan menuju sektor publik nggak ada buat Rian. Saya akhirnya di law firm khususnya bidang korporasi. Jadi nggak menyentuh persidangan sama sekali. Justru legal audit, opini hukum tentang investasi, tentang pasar modal, itu aja sekian tahun. Tapi panggilan sektor publik selalu ada. Sampai ada program yang dibentuk Pak Anies Baswedan namanya Indonesia Mengajar. Nah, itu titik pertama. Juga. Jadi itulah titik pertama saya ke sektor publik. Sebenarnya Indonesia Mengajar. Di mana waktu itu? Jadi saya ditempatkan setahun di Pulau Rote. Tepatnya di Kabupaten Rote Selatan. Kalau orang Rote nonton, saya di Nusak Keka. Jadi kerajaan lama Keka. Jadi, ngajar juga di sana? Jadi guru SD setahun 5 SD. Keren. Murid saya 28 anak. Jadi saya bisa bahasa Kupang juga karena setahun tinggal di kampung. Jadi dari yang anak kota banget, dulu law firm saya bahkan di dekat SCBD gitu.
dulu tinggal puter air panas, tinggal mandi. Begitu saya ke kampung, ya udah mandi dari air hujan, mandi di sungai, makan seadanya sesuai dengan yang apa ayah sama ibu angkat saya masak, dan mengajarkan murid-murid, anak-anak petani, anak-anak pekebun, bisa mengerti matematika misalnya, yang tadinya nggak bisa baca tulis, bisa ngerti pohon faktor. Buat saya itu jadi kenikmatan di hati. Jadi saya makin yakin setelah bisa mengajar, kayaknya saya tuh sukanya di sektor publik. Iya, menarik sekali. Gitu, bisa mengajar. Mas Rian kan kalau ke daerah ya, kita kalau ke daerah ketemu sama orang-orang di daerah, apalagi daerah-daerah yang terpencil, tertinggal ya. Betul. Saya pikir orang-orang di daerah itu jangan-jangan dia cuma sekolah, setelah itu dia hanya berpikir lulus SMA, setelah itu ya sekedar jadi buruh tani lah atau buruh kasar lah. Dia nggak pernah terpikir itu. Atau jarang ya yang berpikir untuk kemudian bisa meniti kesuksesan dengan cara-cara yang lebih sistematis lah gitu. Betul. Kalau pengalaman Mas Rian gimana waktu itu? Sebenarnya, tapi gini, satu hal sebenarnya Bang Novel yang saya pelajari ya. Pada saat saya tinggal di tanda kutip kampung selama setahun, dulu saya berpikir seorang Rian Ernest, lulusan UI, pernah kerja di law firm, punya ilmu lah. Saya pikir, ini egoisme saya sebagai manusia biasa. Saya pikir begitu saya ke sana, saya lah yang bisa memberikan pendidikan kepada mungkin murid atau masyarakat sekitar. Kebalik Bang. Yang terjadi? Saya belajar ketulusan itu ya di kampung. Menarik. Pada saat di kampung, orang tuh lihat saya langsung kayak, Mas, udah makan belum? Yuk makan bareng saya, yuk dikasih makan gitu. Dia kenal saya siapa. Terus saya mau berpikir gitu, wah, jadi guru gajinya berapa ya, apa segala macam. Ternyata di sana banyak teman-teman yang di dusun itu jadi guru sekian tahun, gajinya hanya ratusan ribu, tapi nggak misu-misu. Iya. Dan itu bertahun-tahun berkeluarga apa di sana ya. Jadi ternyata ada ketulusan gitu ya, artinya dan berbicara, berinteraksi itu nggak ada motif take and give, untung rugi. Ini lebih ke ya as a human aja, kita ngobrol, kita ketawa, kita ledekan. Itu buat saya hal yang nggak saya pernah dapatkan karena saya dari kecil di Bekasi, Jakarta, Depok kan kota besar lah. Itu sebenarnya. Dan kedua, kalau kita masyarakat perkotaan, kadang-kadang kita tuh terpapar dengan berbagai macam ya materi gitu ya, harta, fasilitas yang seolah wah ini orang kaya sekali, saya pengen kayak dia gitu. Sedangkan kalau di kampung, apalagi di Indonesia kita beruntung tanahnya begitu subur kan, tanam aja singkong, ubi, udah happy, pisang, yang penting ada makan di ini. Jadi buat saya tuh justru melatih saya untuk lebih ngerem. Lebih tahu bahwa yang basic sebenarnya kebahagiaan dalam profesi, seperti Bang Novel sering bilang, sehebat-hebatnya orang, paling hebat orang yang beri manfaat ke orang lain. Yang Bang Novel sering sampaikan itulah satu-satunya statement yang saya dapatkan buat saya pulang ke Jakarta. Saya sering dengar istilah itu udah lama, tapi begitu saya di kampung setahun, justru itu lesson learn yang saya bungkus, saya bawa pulang. Jadi ngajarkan pengetahuan pendidikan anak SD gitu ya. Tapi justru malah mendapatkan nilai-nilai yang luar biasa ya. Keren sekali. Itu nggak yang memotivasi kemudian Mas Rian masuk ke politik? Jadi sebenarnya belum sampai di politik, tapi sampai kepada panggilan di sektor publik. Jadi saya merasa bahwa kalau saya membantu orang lain, membuat dampak yang lumayan luas, dalam arti melatih 28 anak, beserta memberikan lesson learn yang baik bagi mungkin 5-10 rekan guru saya, itu saya happy sekali. Saya tahu nih, sektor publik nih. Kalau saya kerja di law firm terus, bisa, dan saya pikir kerjaan saya juga nggak buruk-buruk amat. Tapi kayaknya drive-nya tuh beda ya. Pulang dari sana, tapi ya bingung. Jadi jaksa enggak, KPK juga dulu belum ada pembukaan. Ya udahlah, saya kembali di law firm aja, sambil lihatlah seperti apa. Sampai Pak Anies Baswedan di 2014 terpilih salah satu anggota tim transisi Jokowi JK. Saya dulu, saya lupa, mungkin BlackBerry atau SMS saya teks beliau. Pak Anies, selamat ya Pak terpilih jadi tim transisi gitu. Kalau ada yang bisa dibantu, kasih tahu saya Pak ya. Sekedar jujur ya, basa-basi. Dibalas, oke bro, meeting ya besok atau apa gitu. Gitu. Akhirnya saya diminta membantu beliau. Dan di situ pengalaman saya, pengalaman tanda kutip teknokratik. Karena dulu saya membantu Pak Anies di kelompok kerja pendidikan. Intinya membedah masalah pendidikan dan membuat semacam apa ya, kebijakan pendidikan ke depannya. Di situ tuh Bang Novel saya ngelihat dalam pengamatan saya,
program nasional soal pendidikan, itu main goal utamanya tuh kayaknya antara kementerian lembaga itu nggak satu bahasa, nggak satu suara. Iya. Anggaran topik yang sama ada di kementerian X, Y, Z, bakar anggaran, tapi outcome-nya apa kita nggak tahu. Di situ saya baru melihat, wah ternyata sektor publik, teknokratik, kementerian lembaga ini perlu orang-orang yang oke nih. Jadi teknokratik dulu Bang. Tapi tim transisi kan hanya 2 bulan. Barulah saya kembali ke law firm lagi, bekerja. Barulah akhirnya saya kenal stafnya Pak Ahok yang sedang mencari lawyer untuk membantu Pak Ahok di balai kota. Pada saat Pak Ahok baru menjadi gubernur. Akhirnya udah ditawarin, gaji hanya sepertiga. Sepertiga dari law firm. Ditawarin hanya sepertiga. Saya baru nyicil mobil baru sebulan, kayak baru di garasi masih mulus-mulusnya. Aduh mati nih gue nyicil mobil. Tabungan baru habis ngerawat ibu saya. Ibu saya sakit cancer dulu. Tapi kan once in a lifetime nih ngebantu gubernur DKI gitu kan, Pak Basuki Cahayapurnama. Yaudah saya ambil dan happy. Keputusan yang nggak mudah sejujurnya, meninggalkan kenyamanan law firm ya. Law firm itu kan gajinya dulu $1, ada asisten, sekretaris, anak buah, bonus tahunan, training luar negeri, berbagai macam. Tapi mungkin bukan di situ kebahagiaan Rian. Makanya saya kerja di balai kota, saya happy lah, seru. Banyak belajar lah. Gitu ya. Termasuk juga ini ya, membicarakan bagaimana memutuskan kebijakan publik gitu ya. Betul. Keren sekali itu, luar biasa. Betul. Dari ceritanya Mas Rian ini, Mas Rian itu kurang betul. Seperti yang saya bilang, ternyata ada beberapa hal yang saya nggak ngerti ya. Langsung malu, langsung minum. Tapi begini loh Mas Rian, orang, itu kebanyakan orang, termasuk saya lah. Saya kan melihat politik ini kan, korup gitu ya. Terus problematikanya luar biasa. Bahkan bisa dibilang, karena permasalahannya begitu banyak, masuk ke area itu, kemudian kan orang khawatir. Jangan-jangan ke bawah arus nih. Jangan-jangan nggak bisa mempengaruhi. Atau jangan-jangan sia-sia. Jangan-jangan justru malah terdikte. Terus Mas Rian berani-beraninya ngambil politik gitu loh. Kan aku penasaran ini, kenapa kok bisa gitu? Betul. Sejujurnya memang satu faktor yang cukup besar Bang Novel yang membuat saya yakin bahwa ini bisa dilakukan adalah sebenarnya Pak Basuki Cahayapurnama sejujurnya. Jadi di setiap hal, terutama di hal yang baru, misalnya kita tuh kan butuh mentor atau orang yang bisa kita pelajari jurus-jurusnya kan. Misalnya Bang Novel mungkin di KPK ada penyidik-penyidik junior yang belajar sama Novel. Persis. Saya dulu bantu Pak Basuki Cahayapurnama dari pagi sampai malam di kantor. Oke, bahwa mungkin catatan sejarah adalah beliau terjatuh di isu yang terkait agama tempo hari. Tapi saya nggak mau bahas itu. Yang saya bahas adalah sisi kerjanya beliau dan sisi bersihnya beliau. Banyak orang yang mengatakan narasi A, B, C, D, E, tapi sampai hari ini beliau, saya lihat nggak ada masalah sama sekali soal korupsi di DKI Jakarta. Dan bahkan lawan politik beliau yang saya tahu, itu dulu memang banyak mencari kesalahan soal korupsi. Tapi nggak ketemu-ketemu. Tapi akhirnya Pak Basuki Cahayapurnama mengucapkan beberapa hal, itulah menjadi awal dari permasalahan. Tapi itu saya ngelihat, sebenarnya politik bersih bisa. Tapi sulit memang. Sulit ya. Musuhnya banyak banget. Musuhnya banyak. Bukan banyak ya, banyak banget. Jadi justru karena musuhnya banyak banget, memang pegangannya paling tidak saya lihat dari Pak Basuki Cahayapurnama, pegangannya integritas saja. Karena sehebat-hebatnya kita di politik, emang kalau integritas tercoreng seperti kita lihat hari ini misalnya di KPK gitu, Pak Firly itu kan udah ya susah. Apalagi mau dikatain ya. Betul. Mau ngomong apa lagi? Betul. Gitu orang juga yang tadinya mau bela juga, nggak jadi deh gitu misalnya. Jadi bisa. Jadi dulu tuh Bang, saya pikir itu mustahil politik bersih. Makanya saya cuma berani bantu Pak Ahok sebagai teknokratik. Begitu saya lihat Pak Ahok, bisa kok politik bersih yang terbuka, prosesnya dibuka, transparan, melayani dengan tanggap, bisa kok, akan ada yang dukung kok. Yang benci banyak banget, banget jelas, yang kepentingannya pengen ngegolin proyek aneh-aneh, yang nggak tepat guna, yang segala macam. Tapi bisa, karena kan masyarakat makin kritis, ada sosial media. Jadi pada saat kita lagi diserang, kita nggak sendirian. Jadi bisa sih Bang, menurut saya. Yang menarik begini, Mas Rian, kita periksa satu-satu nih. Mas Rian bilang masuk ke politik bersih itu bisa, walaupun berat ya. Berat. Tapi kan realita di pembicaraan publik lah ya, untuk menjadi anggota DPR itu kan kalau nggak ngasih uang itu ke masyarakat atau ke partai atau ke partai juga saya nggak tahu ya, itu katanya nggak mungkin gitu. Atau
perlu modal yang cukup besar contohnya. Betul. Dan ketika modal cukup besar kan orang kan akan berhitung bagaimana kembaliannya. Betul. Terus di tengah-tengah itu juga godaannya juga banyak. Betul. Belum lagi ketika dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan atau intervensi dari atas atau pimpinan walaupun belum tentu pucuk pimpinan ya, tapi kan ada beberapa jenjang-jenjang kan, ada yang lebih tinggi gitu ya. Ada intervensi-intervensi yang membuat langkah-langkah itu menjadi justru malah seperti mau nggak mau harus berbuat sesuatu. Itu gimana memandang 3 hal tadi? Ini juga saya pelajari dari dulu Pak bos saya, Pak Basuki Cahayapurnama. Dari sekian banyak ilmu yang diajarkan kepada kami, take away yang paling kuat memang kita harus punya mental nothing tulus. Nothing tulus aja di politik. Kalau menurut kamu harus kamu ucapkan, ya kamu ucapkan. Bahwa akhirnya mungkin jabatan kamu hilang, kata beliau ke kami. Jabatan itu datang dari yang di atas. Yang di atas berikan ke kita, dan di atas kapan bisa diambil. Jadi kita ya pasrah aja. Berarti kita nothing tulus aja. Nah itu tadi, menjawab faktor ketiga, faktor pimpinan ya. Memang saya mengatakan ini, saya belum pernah dalam posisi ditekan nothing tulus. Tapi buat saya itu menjadi reminder saya lah, karena itu dari Pak Basuki Cahayapurnama. Saya mau lompat ke yang pertama, soal modal harus besar. Kalau saya diundang di acara-acara teman-teman generasi muda, misalnya ditanya gitu kan, oh Bang Rian, misalnya teman-teman mahasiswa semester terakhir, gitu. Bang, saya masuk politik Bang, gimana caranya? Nah ini nasihatnya Rian biasanya yang saya sampaikan, dan ini nggak populer lah. Saya bilang gini biasanya, teman-teman jangan langsung politik. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman, bekerja dululah di sektor swasta, apapun itu. Mau jadi seniman, monggo seniman. Mau jadi insinyur, monggo insinyur. Mau jadi lawyer, monggo lawyer. Gitu ya. 5-10 tahun. Tujuannya apa? Supaya bangun reputasi dulu di sektor swasta. Sehingga pada saat masuk politik, kan butuh dana nih. Betul. Dana ini sebenarnya bukan buat sembako atau uang, Bang Novel. Suara Rian Ernest 70.000 hampir 5 tahun lalu itu, saya nggak pernah uang sembako sama sekali. Nol. Itu yang membuat saya cukup happy. Karena memang saya kalah. Tapi saya tuh nggak pakai uang dengan sembako. 70.000. Tapi memang di politik dan demokrasi dimanapun, sebelum orang itu pilih kita di TPS, memang perlu proses sebelum pilih ya. Pertama dulu nih, orang harus kenal kita dulu. Kenal, suka, pilih. Untuk dikenal dan disukai, ini memang butuh biaya. Modalnya karena itu ya. Pasang baliho, billboard, spanduk, kalender, stiker, relawan door to door, ini mahal. Tapi semahal-mahalnya ini, akan saya pikir cuma 1/5 atau 1/10 dari bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako. Jadi kebayang nggak, bagi-bagi sembako itu lebih jumbo lagi. Jadi balik ke tadi, idealnya memang harus ada dana untuk dikenal disukai ini. Makanya saya menyarankan teman-teman muda jadi profesional dulu, sehingga begitu mau maju, Anda bisa bikin budget, lalu Anda fundraising. Fundraising lah ke grup alumni sekolah Anda, alumni kuliah Anda, mantan-mantan klien Anda dulu, temannya klien, keluarga klien. Dan jangan pernah dari 1 atau 2 orang saja, ya kan? Saya lakukan sekarang, misalnya saya fundraising Bang Novel, saya sampai hari ini udah kontak dengan 20 lebih orang. Jadi saya itu tidak dimiliki 1 orang. Jadi ini kayak patungan rakyat. Betul. Dan buat saya, jadi begitu saya terpilih, kalau terpilih ya saya kerja lempeng aja buat melayani konstituen. Dan saya bukan dimiliki siapa-siapa. Terima kasih kamu sudah nyumbang saya, tapi kan saya adalah Rian, tapi independen gitu. Betul. Toh juga setelah jadi, kan bisa berkontribusi untuk kemaslahatan, untuk masyarakat luas gitu betul. Jadi kita dimiliki semua orang. Buat saya itu jadi boost amanah. Jadi itu kan jadi amanah, itu jadi boost semangat kita tuh. Betul. Karena begitu kita kerja, kita nggak mikir balik modal, kita mikir bikin kebijakan apa yang paling tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat, transparan. Dan itu bisa ya mestinya ya? Bisa. Memang sedikit dipraktekkan di Indonesia, masih sedikit. Tapi ini yang paling tidak kami, yang saya sendiri pelajari dari Pak Basuki Cahayapurnama. Jujur, kalau saya nggak pernah kerja sama beliau selama 2 tahun, saya nggak mungkin punya keberanian dan keyakinan seperti ini. Karena saya melihat bisa sebenarnya. Jadi belajar dari pengalamannya Pak Basuki ya waktu itu ya. Betul. Menarik sekali itu. Dan ini bisa dicontoh nih, mungkin pemirsa ada yang berminat masuk ke area politik, belajar seperti itu. Betul. Dan gini, Mas Rian, ketika mau memperjuangkan suatu aspirasi atau suatu kepentingan, terus kita mau menawarkan sesuatu nih, kan tentunya kalau bicara fundraising kan pasti bicara
gue mau begini begitu loh, gitu kan. Betul. Tapi dalam realisasinya ketika mau berbuat kan nggak mudah. Kita ada kolega kalau di DPR atau DPRD, karena mau DPRD ataupun di kawan-kawan sesama di politisi di partai, pasti kan ada pertentangan segala macam. Betul. Terus gimana cara untuk itu bisa dilakukan? Sebenarnya menarik Bang. Buat saya yang saya pelajari secara politik ya, mata uang politik itu memang kepentingan. Semua orang punya kepentingan. Contoh, kalau misalnya saya terpilih nanti di DPRD, saya buka program magang untuk semua orang bisa masuk. Yang magang di saya juga punya kepentingan. Kepentingannya apa? Belajar dari saya misalnya. Jadi kepentingan tuh hal yang menurut saya wajar di politik. Buat saya nanti yang pasti gini, di setiap kebijakan nanti yang mau saya kawal itu harus jelas cost benefitnya ya. Artinya misalnya saya ketemu pengusaha bilang, Pak Rian, Jakarta ini pemukiman yang rendah biaya kok nggak pernah dilelangin ya sama DKI misalnya gitu. Kalau kita anti kepentingan pasti kan, enggak, ini kepentingan pengusaha properti saya nggak mau. Tapi kalau kita lihat di DKI itu backlog kekurangan pemukimannya banyak banget misalnya kan. Harusnya Pemprov DKI itu fokus membuat rumah susun vertikal di tengah kota yang nggak usah mahal-mahal supaya orang bisa dapat nyicil kan. Menurut saya sepanjang kepentingannya masuk akal, tidak ada kemahalan yang gimana-gimana, oke aja. Jadi buat saya setelah saya kuliah public policy, saya jadi semakin memahami bahwa ini harus bareng nih, pemerintah, swasta, akademisi. Memang sedihnya kadang swasta di Indonesia cari yang benar-benar efisien, optimum. Itu Bang Novel pengalaman pasti baik banget kan ketemu kasus korupsi. Jadi buat saya itu harus kita check and recheck setiap saat sih. Maka kita harus perlu disupport oleh tim yang bagus. Pada saat ada orang ketemu kita membawakan sebuah ide atau presentasi, harus kita check and cross check gitu. Betul. Ini masuk akal nggak? Ini kemaslahatan buat masyarakatnya terpenuhi nggak? Atau cuma proyek-proyek akal bulus yang nggak ada gunanya gitu. Jadi itu sih saya pikir itu dinamika yang akan kita jalani nanti kalau nanti terpilih sebenarnya. Terus gini. Saya beberapa kali menangani kasus korupsi di DPR. Pasti banyak banget sama orang pasti. Dulu. Sekarang kan enggak. Ya. Lagi cuti. Mungkin balik lagi nanti. Dan saya beberapa kali juga bertemu dengan anggota DPR yang sebetulnya baik. Dan dia nggak ingin berbuat. Tapi dia juga sering bercerita bagaimana menghadapi situasi di tengah kolega yang kemudian membuat dia sulit. Kira-kira Mas Rian pernah nggak membayangkan situasi itu? Dan kalaupun kemudian terjadi situasi seperti itu di Mas Rian, apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya menarik. Pada saat saya bekerja untuk Pak Basuki Cahayapurnama di Balai Kota, itu saya cukup sering sebenarnya menginvestigasi dugaan korupsi yang terjadi di dalam. Kita kumpuli bukti awal, lalu kita berikan ke KPK pernah, ke teman-teman di Polri juga pernah. Itu yang saya lakukan pada saat saya dulu di Balai Kota. Begitu nanti, sekali lagi nih kita berandai-andai lah. Kalau terpilih, memang tidak mudah untuk melakukan hal seperti itu. Karena kan whistleblowing dari dalam akan mudah ketahuan sih sebenarnya. Kayaknya Rian nih yang ngomong nih gitu kan. Dan sulitnya adalah kalau kita menjadi whistleblower bagi teman-teman di dalam, dimusuhi sebenarnya rapopo. Tapi yang sedih adalah kalau kita dimusuhi, tapi begitu ada kebijakan yang betul-betul bagus, nggak ada benefit buat saya pribadi. Benefit ini buat konstituen saya, bisa jadi diblok terus sama kolega. Nah, ini hitung-hitungan cost benefit. Resikonya juga jadi besar ya. Betul. Artinya nanti saya terpilih, jadi whistleblower, nggak ngapa-ngapain. Buat saya jadi nggak ada dampak. Jadi buat saya nggak tahu jawaban pasti seperti apa. Tapi buat saya adalah garis buat saya pribadi hari ini di tengah ekosistem yang Bang Novel juga tahu lah, hari-hari juga teman-teman nonton juga tahu nggak terlalu ideal. Buat saya udahlah, saya deh yang jangan sampai tergoda. Bahwa kolega saya itu di luar kendali saya. Itu pertanggungjawaban yang bersangkutan di hadapan penyidik, jaksa hakim dan juga yang di atas. Tapi buat saya biarlah saya nanti dikata-katain, tapi itu pilihan saya hari ini. Dan memang ujian bagi saya Bang itu ujian istiqomahnya, konsistensinya. Karena kan kalau di dalam kan pasti dari pengalaman Bang Novel dengan teman-teman DPR kalau curhat, peluangnya besar,
yang main juga banyak semua, mayoritas. Nggak main malah dimusuhi, malah membahayakan gitu ya. Jadi ya ujian bagi setiap orang gitu. Siapa tahu nih Bang Novel setelah 10 tahun, 20 tahun lo jadi politik, memang ujian konsistensinya. Iya, betul. Dan saya nggak tahu hasilnya apa buat saya, jujur saya nggak tahu. Saya nggak bisa mendahului takdir. Oke, sekarang gini Mas Rian. Mas Rian kan bersiap mau maju nih DPRD Jakarta ya. Jakarta Timur, betul. Mungkin pemirsa juga pengen tahu sebenarnya. Kalau maju atau jadi anggota DPRD atau anggota DPR RI, bisa ngapain sih sebenarnya? Bisa berbuat apa sih untuk masyarakat? Itu kan perlu dijelaskan agar ini bukan kampanye nih ya, tapi kan menggambarkan secara pemahaman ya, biar orang semakin mau untuk concern atau masuk di area ini. Betul. Jadi sebenarnya anggota dewan itu sebenarnya punya beberapa fungsi, Bang Novel. Ini sambil refresh ke teman-teman. Bang Novel juga tahu lah karena sering nyidik DPR. Fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan sebenarnya. Sejujurnya yang menjalankan kendali sebenarnya bukan dewan. Yang menjalankan kendali itu sebenarnya teman-teman di eksekutif. Dalam hal ini ya gubernurnya, ya menterinya, ya presidennya. Yang di anggota dewan itu lebih bisa mengawasi anggaran yang di-set oleh eksekutif, ini make sense atau enggak, ada benefitnya atau enggak buat masyarakat. Kemaslahatannya ada enggak, atau cuma titipan orang. Misalnya membuat kapal buat nelayan, bagus. Tapi kalau kita cek lagi, speknya ketinggian nih. Nelayan Indonesia gaptek, nggak bisa pakai ini misalnya. Itu kan jadi salah sebenarnya. Nah, tugasnya dewan itu buat mengawasi itu sebenarnya. Dan itu bersuara atas nama rakyat. Dan bersuara sebagai dewan itu dilindungi, punya hak imunitas sepanjang buat menjalani profesinya. Dan wakil rakyat gimana ya? Buat saya tuh sebenarnya keren sih. Jadi ini kita menyeimbangkan sebenarnya fungsi-fungsi di eksekutif. Makanya pada saat saya turun ke bawah, Bang Novel, misalnya warga di DKI Jakarta, khususnya Duren Sawit, Karamajati, Jatinegara suka nanya, Bang, apa nih program buat kita? Gitu. Karena suka nanya. Saya jawab jujur loh, Bang, karena mungkin terlalu jujur juga. Saya nggak berani janjiin program. Karena Ibu, Bapak, kalau saya terpilih, saya itu jadi 1 dari 106 anggota dewan. Nggak bisa suka-sukanya saya aja, Bu. Jarang loh yang jujur begini ngomongnya. Terlalu jujur kadang-kadang. Saya tuh jarang pikir, aduh bos nggak terlalu jujur. Itu bagus. Bisa contoh. Karena saya malas PHP sebenarnya. Tapi saya menjelaskan secara bercanda sebenarnya. Tapi gini Bu, yang saya bisa janji, ini nomor WA saya, ada apa-apa lapor sama saya. Kalau BPJS-nya bermasalah, lapor sama saya. KJP-nya kepotong, lapor sama saya. Itu saya janji. Tapi kalau tiba-tiba warga kelurahan ini, tiba-tiba saya aspal gitu. Saya nggak berani janji, Bu. Karena rentangnya panjang nih, Bu. Diskusinya sama fraksi, sama apa, sama segala macam. Nanti kalau nggak kejadian, PHP. Betul. Dan banyak saya yakin rekan-rekan politisi yang warga minta apa juga dimain kata amin-amin aja kan. Dan itu yang buat warga masyarakat selalu, tanda kutip, kesel sama orang yang 5 tahun sekali turun ke lapangan. Karena janji doang gitu kan. Jadi saya sih nggak mau mengikuti habit itu sih. Tapi kan kalau kita lihat di masyarakat nih contohnya, nggak cuma di DKI ya, maksudnya secara umum ya. Layanan publik yang pungli, artinya menyusahkan masyarakat kan banyak. Nah, peran DPR gimana tuh kalau begitu? Oh, bisa banget bersuara. Warga melaporkan kepada kami, mungkin kami akan cross check ke warga yang pengadu, atau kita kirimkan tim lapangan gitu, cari bukti-bukti awal. Nah, tinggal 2 nih. Mau kita langsung berisik di luar, atau kita colekin dinas setempat atau apa kayak ini peringatan pertama terakhir nih Pak gitu, atau enggak kalau ini sistemik ya kita bisa langsung mungkin teriak dan marah ya. Karena saya berani berpolitik karena ada sosial media Bang. Betul. Jadi ada kekuatan itu ya? Ada kekuatan untuk tanda kutip mendukung saya kalau saya dalam permasalahan juga, dan jadi pressure juga buat teman-teman birokrat juga. Meskipun jadi agak ironis, makanya teman-teman muda suka bilang ini viral based decision making. Nunggu viral dulu baru ditindak. Nggak ideal sih, tapi setidaknya mau nggak mau. Karena kadang-kadang kalau jalur-jalur normal kadang-kadang suka cuek bebek juga nih kadang-kadang kan birokrat. Itu seru sih. Gini Mas Rian, memang menarik sekali ya. Dan apa ya? Saya dulu ketika masih ada di KPK lah begitu. Saya sama sekali nggak tergambar lah untuk bagaimana area politik ya. Dan saya selalu bilang, udah deh jangan masuk di area politik lah. Belakangan pemikiran saya itu banyak berubah. Ketika bertemu dengan orang anak-anak muda kayak Mas Rian gini, dan banyak lagi yang lain. Saya pernah bicara sama Gamal gitu ya, dan banyak lagi yang lain. Dan orang-orang ini confident luar biasa. Melihat seperti Mas Rian, Gamal, dan banyak orang lain lagi, saya melihat harapan Indonesia itu ke depan luar biasa.
Tapi itu kan nggak bisa juga terus kemudian hanya orang-orang itu saja gitu. Betul. Kita perlu memperluas atau mendorong orang untuk berani mengambil peran itu. Betul. Nah, gimana? Mas Rian pernah punya pengalaman atau punya tips-tips apa ini yang perlu diceritakan ke pemirsa ya biar iya ikut betul, gitu ya. Betul. Menurut saya sih Bang Novel udah sampaikan dengan sangat baik. Sebenarnya kenapa juga pada akhirnya politik itu penting karena sebenarnya ring pengambilan keputusan itu memang ring politik. Ya. Kita punya akademisi yang hebat-hebat, teman-teman NGO hebat-hebat, penyidik hebat-hebat kayak Bang Novel misalkan gitu ya. Tapi ya suka nggak suka, mau nggak mau, memang sebenarnya ring pengambilan keputusan tuh ring politik. Politik, betul. Dan memang bukan tempat terbersih di dunia, apalagi di Indonesia ring politik. Tapi ya itu tadi harus sih masuk politik. Tapi ini buat teman-teman muda terutama sebenarnya nggak mesti langsung tiba-tiba jadi kader atau langsung nyalek sebenarnya. Paling tidak identifikasi saja dulu orang-orang yang menurut teman-teman baik dan didoronglah masuk dalam politik. Anda bisa menjadi supporter bikin draft kebijakan publiknya, Anda bisa jadi supporter bikin tim fundraising. Jadi atau belajar dulu ya? Belajar dulu. Atau Anda bisa support jadi tim sosmednya. Jadi nggak semua orang sebenarnya harus politik praktis. Nggak semua orang harus berjaket politik. Tapi teman-teman ini harus secara bersama-sama mendoronglah satu orang di sekitar Anda yang kayaknya ini yang paling siap nih masuk politik. Kita jagain yuk teman-teman di satelitnya gitu di sekelilingnya. Nah ini kalau ada seperti ini 10-20 kelompok aja, wah dahsyat menurut saya. Dahsyat sekali ya. Dahsyat. Dan jujur tidak harus langsung DPR RI. Iya. Kenapa Rian dulu berani DPR RI? Ya kebetulan PSI partai baru lagi nyari caleg DPR dan di fundraising oleh partai. Saya modal dengkul. Ayo deh, saya juga ngerti politik kan. Nah, ini kembali nasihat Pak Basuki Cahayapurnama ke kami. Kalau masuk politik pelan-pelan dari DPRD dulu kabupaten kota. Sejujurnya pada saat Rian Ernest 5 tahun 6 tahun lalu memutuskan PSI caleg DPR, saya dimarah-marahin sama Pak Basuki Cahayapurnama. Dimarah-marahin banget. Dia jarang marah sama saya, mungkin 2-3 kali ya. Tapi ini salah satu marah yang lumayan gede. Karena beliau bilang, kan lo udah gue kasih tahu harusnya DPRD. Kenapa DPRD kabupaten kota, Bang Novel dan teman-teman? Karena areanya lebih kecil, artinya sumber daya yang dibutuhkan nggak terlalu besar. Sekaligus belajar ya. Sekaligus belajar. Dan di era sosial media sekarang kan, kita terpilih DPRD, kerja baik kan ada portofolio juga, reputasi ada. Akhirnya kan untuk next step-nya nggak perlu kampanye gede-gedean, orang kan jadi lebih kenal kita dan suka kita. Jadi emang step-nya DPRD kabupaten kota dulu sih. Kalau ngambil langkah itu gimana? Saya pikir maksud saya gini. Tadi kan Mas Rian bilang sebelumnya bagusnya kerja dulu, masuk sektor swasta dulu biar punya pengalaman, pemahaman sekaligus ada pembiayaan ya, punya modal gitu. Dan juga punya satu ilmu atau substansi skill yang kuat gitu. Menarik tuh. Terus kalau sudah mau masuk ke politik, bagusnya sambil kerja atau enggak tuh? Menurut saya cari uang jangan di politik. Jangan di politik. Jadi menurut saya sih kayak gini, kerja aja 5-10 tahun, begitu mulai ada musim pileg 5 tahun sekali, nyalek lah. Iya. Dan mulai DPR kabupaten kota kan. Saya pikir untuk dikenal, disukai level kabupaten kota, mungkin habisnya saya nggak tahu 200 sampai 500 juta gitu kan. Ya patungan rame-rame masih bisa lah, ada yang 10 juta, 5 juta gitu kan ya. Itu bisa, dan begitu terpilih ya udah fokus aja kan di DPRD. Gajinya oke kok, dan tergantung daerahnya kan Bang. Kayak di DKI Jakarta, ini juga informasi umum, kalau saya nggak salah gajinya 90-an juta kok per bulan. Lebih dari cukup lah untuk hidup sendiri dan keluarga gitu. Tapi namanya koruptor kan greedy kan ya. Iya, kalau koruptor sudah nggak ada ukurannya. Nggak ada ukurannya, jadi bisa lah sebenarnya. Tapi nggak gampang, saya mengatakan ini bukan hal yang mudah ya. Dan saya jujur belum pernah terpilih, jadi saya sebenarnya belum tanda kutip proven. Tapi ada kok teman-teman muda yang lain udah masuk, udah proven juga gitu. Dan saya pikir pelan-pelan kita harus banyakin lah Bang. Iya, keren sekali. Mas Rian kelebihannya selalu confident. Aduh. Dan saya senang sekali ketika diskusi atau bicara sama Mas Rian. Dan kita berharap ya semoga orang semakin banyak mau untuk terlibat, untuk mau berbuat, untuk mau memikirkan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara. Terutama ketika mau masuk dari sektor politik, lalu menjaga integritas, tentunya anti korupsi, dan terus menjaga konsistensi di dalamnya. Keren sekali, Mas Rian. Semoga Mas Rian sukses dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Makasih, Bang. Kapan-kapan kita diskusi lagi. Mas Siap. Makasih kapanpun. Siap. Makasih, Bang. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mantap. Wah, keren. Keren.